Halo, bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Yan. Untuk bahasan momen gaya ini, ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah, misalkan kita punya sebuah benda, nah benda ini kita akan putar, maka faktor yang pertama adalah benda tersebut harus mempunyai poros, ya. Nah, ini adalah porosnya misalkan. Nah, ini sebagai poros. Nah, selanjutnya adalah untuk benda ini dapat berputar, maka kita harus memberikan gaya. Nah, gaya tersebut misalkan saya berikan gaya, ini adalah F1, ini adalah gaya tegak lurus, maka gaya tersebut akan mempunyai jarak terhadap poros. Nah, jadi kita namakan ini adalah jaraknya. Ini adalah R, nah ini adalah gaya, dan ini adalah jarak. Ya, nah berarti ini adalah jarak yang pertama. Sedangkan misalkan ada gaya yang lain, di sini adalah gaya F2. Nah, kebetulan dia membentuk sudut. Nah, ini adalah sudutnya theta. Nah, maka untuk F2 pun dia akan mempunyai jarak terhadap poros. Nah, jadi kita namakan ini jaraknya adalah R2 misalkan. Nah, gaya-gaya inilah yang akan menyebabkan benda berputar terhadap porosnya. Nah, maka benda tersebut itu akan mempunyai momen gaya. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung momen gaya, itu kita harus menentukan arahnya dulu. Jadi kalau misalkan F1 ini adalah poros, kita tarik ke atas, maka dia akan cenderung benda tersebut akan berputar berlawanan arah jarum jam atau arahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam. Nah, untuk gaya yang menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam, maka kita berikan bernilai negatif. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk F2, kalau kita tarik ke bawah, maka di sini benda akan cenderung bergerak searah jarum jam. Nah, disinilah untuk yang searah jarum jam. Jarum jam, maka dia kita berikan bernilai positif. Nah, itu. Nah, nanti untuk nilai inilah yang menentukan nilai besarnya momen gaya. Nah, momen gaya sendiri adik-adik bahwa di sini kita lambangkan dengan tau atau dinamakan nama lain momen gaya adalah torsi. Nah, ini ya. Torsi atau momen gaya nilainya adalah gaya dikali jarak ke poros. Nah, tapi kalau dia membentuk sudut, itu adalah tinggal ditambahkan sin theta. Nah, jadi kalau yang sudah tegak lurus, ini adalah sinnya sin 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya adalah 1. Nah, sedangkan yang theta, di sini sin theta, ya kita tergantung nanti soalnya. Maka kalau misalkan porosnya kita namakan adalah titik O, berarti nilai momen gaya atau torsi dengan poros O itu adalah, di sini ada F1 bernilai negatif dikali jarak, maka nilainya adalah minus. Nah, minus F1 dikali R1 dikali sin 90. Lalu ditambah lagi di sini adalah torsi yang kedua, ini adalah plus F2. Nah, F2 dikali R2 dikali sin theta. Nah, maka inilah total torsi benda tersebut terhadap poros titik O. Nah, kita akan bahas lebih jelas lagi dengan angka-angka atau contoh soal. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal momen gaya atau torsi.
Nah, misalkan di sini ada sebuah benda AB, masanya AB 2 kg, lalu panjang AB adalah 10 meter, dan AC ini 4 meter. Nah, di ujung B diberikan gaya 8 Newton, di titik C diberikan gaya 20 Newton. Di sini membentuk sudut 30 derajat, namun yang di titik B dia adalah tegak lurus. Nah, jika massa AB adalah 2 kg, nah adik-adik walaupun massa AB untuk 2 kg ini nanti harus kita gambarkan juga untuk gaya beratnya. Jangan lupa, walaupun digambar tidak digambarkan, kita harus buat sendiri karena di sini berhubungan dengan gaya berat si benda tersebut. Nah, gaya berat si benda tersebut ada letaknya di tengah-tengah. Nah, jadi kalau misalkan AB 10 meter, maka dia di tengah-tengah di sini. Nah, kita gambarkan gaya beratnya ke bawah. Ini adalah nilai dari berat AB atau M kali G. Nah, masanya di sini adalah 2 kg, berarti 2 dikali G-nya 10, maka kita dapatkan di sini adalah 20 Newton, ya. Dan jarak terhadap poros. Nah, misalkan di sini adalah porosnya terhadap A. Nah, ini porosnya. Nah, jadi nanti pun di soal bisa berbeda-beda. Porosnya bisa di B, bisa di C mungkin. Nah, di sini misalkan kita untuk menghitung momen gaya poros di A. Nah, untuk poros di A berarti kita hitung jarak masing-masing gaya terhadap poros. Misal untuk yang C, nah, kita sudah tahu bahwa AC itu adalah 4 meter, berarti ini adalah jaraknya 4 meter. Nah, lalu untuk AB sendiri dari B ke A itu adalah 10 meter, ya. Ini adalah 10 meter. Sedangkan untuk berat si benda AB, maka ini di tengah-tengah. Dengan kata lain, berarti setengahnya dari 10 meter itu adalah 5 meter. Nah, ini adalah 5 meter. Nah, sudah kita dapatkan jarak masing-masing. Nah, lalu kita tentukan arahnya. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini kalau poros, kita tarik ke atas untuk F di C. Nah, maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Nah, maka di sini adalah nilainya torsi untuk si C itu adalah negatif. Nah, ini adalah torsi C. Lalu yang MG dia akan searah jarum jam, maka ini adalah torsinya si C itu adalah si beratnya. Nah, ini adalah positif. Sedangkan untuk F yang di B ini adalah searah juga, maka bernilai torsinya untuk yang B adalah positif. Nah, maka tinggal kita masukkan ke total untuk torsi poros di A. Nah, jadi kalau kita hitung, maka jumlah torsi di A untuk poros di A itu adalah torsi B dulu kita masukkan misalkan karena plus, lalu di sini adalah torsi berat dan dikurangi torsi si C, ya, karena dia minus. Nah, kita masukkan nilainya adalah gaya dikali jarak, lalu dikali sin theta. Nah, cuma kalau misalkan yang berat sama yang di B, ini sudah tegak lurus gitu ya, sebetulnya tidak dimasukkan sin juga tidak apa-apa. Nah, cuma saya masukkan dulu aja, tidak apa-apa. Berarti nanti di sini adalah gaya di B, dikali jarak di B, dikali sin 90 derajat, lalu ditambah gaya W gitu ya, M kali G, ini adalah nilai W-nya, dikali jarak ke poros untuk W, dikali sin 90 juga, lalu dikurangi di sini adalah gaya di C, dikali jarak di C, dikali, nah dia membentuk sudut 30 derajat gitu. Nah, tinggal masukkan nilainya, berarti FB itu adalah 8, lalu RB jaraknya adalah 10 meter, sin 90 adalah 1, ditambah W-nya adalah 20 Newton, kita sudah hitung. Jaraknya juga setengahnya dari 10 adalah 5, lalu sin 90 adalah 1, dikurangi FC adalah 20, dikali jarak RC itu adalah 4,
sin 30 adalah setengah. Nah, jadi kalau kita hitung, ini menjadi 80, lalu yang ini adalah menjadi 100, dan di sini menjadi 40. Nah, sehingga total momen gaya terhadap poros A itu adalah 180 dikurangi 40 menjadi 140 Newton meter. Nah, ini untuk nilai dari total momen gaya atau torsi terhadap poros A, gitu ya. Nah, bernilai positif artinya apa? Maka si benda AB dia akan cenderung akan berputar searah jarum jam. Nah, karena dia bernilai positif, maka dia adalah searah jarum jam. Baiklah adik-adik, untuk materi momen gaya cukup sekian. Semoga adik-adik sudah paham dan adik-adik bisa latihan untuk soal-soal variasi lain untuk momen gaya atau torsi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share kepada teman-teman karena ilmu yang bermanfaat lebih berguna untuk orang banyak. Oke, nah baiklah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.